Satu, dua, tiga, selamat pagi. Selamat pagi. Udah sore. Udah sore, baiklah. Akhirnya, oke. Sambil ngopi loh ya, jangan yang lain-lain. Oke. Oke, Pak. Kenalin diri sendiri aja deh, soalnya CV-nya belum aku terima. Emang udah beta. Oke. Kalau di Soferdi, orang-orang kenalnya Pak Sony. Saya guru kesenian, guru seni budaya. Juga ngajar ekstra musik dan teater. Mendampingi lah, bukan ngajar. Mendampingi mah. Apa ngajar makanya udah. Pembina lah ya, pembina, kayak pembina upacara ya. Oke, lanjut. Aslinya bukan Pak Sony loh namanya ya. Iya, nama saya. Namanya agak panjang sebenarnya. Namanya Son 111 Puma. Nah, itu ada sejarahnya, tapi Secara dari namanya aja udah unik gitu loh. Ada angka 111-nya itu sebenarnya. Terus sebenarnya pada saat ngedengar kata Puma, yang kebayang sama aku tuh apa coba? Merek baju sepatu. ya? Oh, sepatu ya? Salah. Oke, tapi boleh nggak Pak Sony? Mending satu aja deh, yang 111-nya itu diceritain dulu. Oh ya, 111 itu cucu pertama sama cucu ke-11. Jadi dari kakek itu kakek dari bapak itu cucu ke-11, dari ibu cucu pertama. Ya ampun, betul. Terus, Kalau Puma itu dulu aku lahir pas dulu kan bapak kerja di PTDI ya, sekarang dulu IPTN dulu. oh I see Nurtani ya. dulu. Nah, waktu itu pas ngeluarin helikopter Super Puma. Oh Jadi ya di mas, ampun. ya itu sama juga lahir apa ya, tahun macan apa dibilang gitu dulu. Oh, pas tahun Sio Macan. Ya, Oke, jadi siap. sekalian. Nih, nanti ada di soal seni budaya apa alasan seni 111. Oke, keren. Jadi luar biasa. Lanjut. Pak Sony, salah kan jadi Ya. Pak Son. Di tengah keunikan yang ada, yang bikin unik pertama tadi nama, yang kedua adalah attitude atau apa ya, sikap sosial istilahnya. Tapi sih kita maklum, ya sok aneh sorangan istilahnya gitu ya. Tapi kita maklumin juga karena orang seni. Orang seni itu biasanya suka different from others ya, BTB lah, berani tampil beda gitu kan. Sebenarnya memang bakat katanya bakat seni itu memang sudah ada dari turun temurun ya kayaknya ya. Oh, enggak sebetulnya. Malahan kalau di keluarga di rumah itu tapi adik saya yang nomor 3 main drum, yang terakhir tuh juga bisa musik dikit. Kalau keluarga besar yang seni siapa ya, nggak ada. Waduh, tetangga. Yang maksudnya profesi ya, yang profesi seniman nggak ada. Tapi katanya dulu kakek dari ibu itu dia Korsi, kan militer ya, itu di Korsi, korps musik. Terus kalau orang tua, papa tuh seneng apa, misalnya koleksi topeng Bali gitu, terus apa, bikin pot tanaman dari sepatu-sepatu bekas gitu-gitu, orangnya gitu. Terus misalnya barang-barang unik, barang-barang antik itu, sangkur bekas tentara gitu, dia seneng nyari-nyari yang gitu-gitu ya, mungkin itu kali. Oh iya ya, artinya memang keunikan itu sudah ada dari buyutnya gitulah ya, karena nggak mungkin tiba-tiba secara genetis, sebenarnya memang suka ke bawah. Oke, next. Nah sekarang kalau itu seninya tuh, sebenarnya kalau jadi gurunya nih, kira-kira ada. Nah jadi guru tuh ceritanya maksudnya kan? Nah itu juga ini keberuntungan aja lah jadi guru. Jadi saya suka bercanda sama anak-anak, kalau saya jadi guru cuma nyamar sebenarnya. Ya apa? Dosen, aslinya ya, dosen. Ya aslinya dosen. Ya gitu. Mau tanya dulu,
kuis dulu sebelum lanjut biar seru aja. Pason tuh kan Oke. memang orang tuh kayaknya orangnya Iwan Fals maniak banget. Pokoknya dikit-dikit di Oh, kelas Iwan Fals, dikit-dikit Bento, pokoknya Iwan Fals. Aku tanya, tahu nggak nama aslinya Iwan Fals siapa? Virgiawan Listanto. Bener. Oh berarti. Jangan, ya gitu ya nanyanya, jangan yang susah-susah itu. Yang gampang-gampang aja. Iya, itu mah bagi sebagian orang mah itu teh susah, aku aja baru tahu. Bener hebat. Oke, nah sekarang sebutkan 3 musisi Sunda yang legend. Hari Rusli. Terus Siapa lagi? Banyak. Niki tilu. Astria. Ya. Hari Yang Rusli, Niki Astria. Siapa ya? 3, Arman 2. Maulana. Bener. Gigi kan Bandung. Padahal aku pengen jawabannya Dul Sumbang tahu. Oh ya udah, Dul Sumbang, bener-bener. Oke Dul deh Sumbang. ya. Niki Ardila. Niki Ardila ya, sekarang lagi booming lagi kan ada yang mirip ya wajahnya. Oke, udah. Oke. Nah, Pak Sony sebenarnya ngelihat anak-anak saat ngobrol, saat ngajar gitu. Apa yang kebayang sama Pak Sony, ini budaknya harus dikumahakeun sih. Aku tuh ngajar tuh harus gimana gitu. Seorang Pak Sony tuh seperti apa? Kalau ngelihat anak-anak Soferdi yang pasti bakatnya tuh banyak banget. Dan justru malah kalau kita bicara akademis di Soferdi, maksudnya kecerdasan akademis, akademis pelajaran gitu, mungkin nggak terlalu dominan, gimana, menonjol gitu ya. Ya, Tapi oke, siap. Kalau kita bicara soal hal-hal di luar akademis, yang justru ya coba aja kita lihat anak-anak yang berprestasi, yang prestasinya kelihatan banget, kayaknya misalnya Putri Marino itu di dunia acting, kemudian yang juara itu sih dapat medali emas. Dea itu di surfing, Dea ya. itu di bidang surfing. Kemudian ini saya lihat anak-anak sekarang banyak yang sukanya game online. Itu kemarin ketemu orang tua ada yang cerita katanya anaknya gamenya itu sampai ditawar 4 juta, 6 juta gamenya dia untuk dibeli sama orang lain. Jadi dan Soferdi itu kalau anak-anak ya dari bentuknya nih, wujudnya gitu, kan ada yang campuran tuh, ada yang Jepang sama Bali, ada yang dari Australia sama Bali, ada yang dari berbagai macam, beragam banget. Itu justru jadi buat saya jadi kekayaan. Jadi dengan beragamnya itu, satu kita jadi belajar banyak tentang budaya lain, tentang kebiasaan atau tradisi lain, kemudian dan itu cukup menarik untuk secara fisik tuh, sekolah kita tuh kalau lihat anak-anaknya seger gitu lah bilangnya. Iya. Seger juga. Enak dilihat, jadinya menarik gitu. Ya, betul. Itu tuh nilai-nilai plus itu tuh. Jadi kalau kita misalnya mau bikin iklan atau kita mau pokoknya bicara tentang promosi segala macam, anak-anak kita tuh sangat fotogenik dan videogenik banget gitu lah. Iya. Kok aku Iya benar sih, benar juga. Iya. Kemudian satu lagi yang sebetulnya menurut saya menarik, mereka kan datang dari latar belakang yang dengan masalah yang berbeda-beda sebetulnya. Itu tuh bikin kita jadi lebih kuat karena kita menghadapi berbagai persoalan. Jadi istilahnya mah gini, kalau saya ngelihat anak-anak sekarang nakal, itu mah biasa aja, dulu saya lebih nakal gitu. Jadi begitu kita dapat masalah yang bertubi-tubi gitu, banyak masalah, ada masalah, suatu saat nanti kita menghadapi itu udah nggak aneh lagi, kita lebih kuat gitu. Jadi oke, siap. Jadi nggak ruas ya, nggak kaget lah ya. Nggak kaget. Jadi terus juga kita lihat, ya saya lihat anak-anak nggak ada yang lebih nakal dari saya sih, belum ada ya, semoga nggak ada. Nggak kebayang gimana nakalnya aku nih. Tapi bukan berarti harus nakal, enggak.
Itu mah jadi apa ya? Jadi itu contoh aja tadi kalau kita lihat yang ya yang gitu mah biasalah gitu kalau kita udah pernah mengalami yang lebih berat intinya gitu aja. Oke, siap. Nah, kalau tadi nih ternyata menghadapi anak itu seru ya Pak Son ya. Padahal awalnya jadi guru teh, jadi guru gitu kan ya. Tapi keringet dingin, masuk kelas pertama keringet dingin. Oh gitu ya? Iya. Nah, setelah sekian lama di Soferdi, kira-kira ada perubahan hidup Pak Sony yang terinspirasi dari Pak Sony menjadi seorang guru nggak? Jadi misalkan gimana misalnya? Jadi Pak Sony yang tiba-tiba merubah mindset Pak Sony menjadi beda aja gitu. Yang pasti karena saya ngajar, saya juga belajar jadi kalau jadi guru tuh kan digugu dan ditiru lah istilahnya. Jadi kadang jadi guru tuh kan digugu dan ditiru. Artinya jadi artinya semua perilaku kita, tingkah laku kita tuh terpantau. Ada. Jadi yang asalnya tukang ini, orang udah jadi guru nih, jadi membatasi diri. Ada nggak sih yang kayak gitu, Pak Sony? Nggak ada. Jadi bangun pagi. Bangun pagi ada. Jadi harus bangun pagi kan? Iya, betul. Sama berpakaian. Dulu saya pernah kuliah perhotelan 2 bulan. Karena ternyata kuliah perhotelan itu harus rapi kan? Betul. Nggak betah. Nggak betah. Iya benar. Pas mau UTS, persis pas mau UTS keluar, kabur aja. Kebayang. Terus nggak muncul lagi. Oh gitu. Tapi ternyata jangan ditiru. Ini anak-anak nonton Bu. Ya nanti nonton lah. Aku kan dari Aduh kacau. Enggak, jangan makanya ditiru ya. Itu nggak baik. Adegan berbahaya jangan ditiru guys. Jadi ternyata, nah sekarang setelah tidak mau berpakaian rapi, tiba-tiba jreng masuk ke jadi guru kan. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka harus rapi juga. Cuman untungnya gini, sebelum saya jadi guru itu sempat main musik kan, nyanyi di hotel. Nah, itu kan harus rapi tuh pakainya. Oke, siap. Kita harus, jadi 2 tahun itu ya membiasakan diri. Terus ada kalau kita event tertentu main musik ada yang harus pakai seragam. Jadi harus disiplin di seragam. Jadi ya nggak terlalu kaget gitu sih. Oke, siap. Oke, sekarang kita flashback lagi. Katanya dulu sempat dengar juga nih, Pak Son tuh sebelum ke Soferdi, sempat juga kerja di panti asuhan, apa ya, aku lupa, village gitu, dan itu internasional. Apa namanya, Pak? Itu SOS, Children Village. SOS Children Village, oke. Kenapa sih bisa cerita nggak? Kenapa bisa nyemplung ke situ? Terus berapa lama? Dulu itu ceritanya nggak lama sih di sana, 1 tahun di Bali ya. Jadi ini lembaga panti asuhan tapi internasional, pertama di Austria, kemudian kemudian buka cabang di seluruh dunia, bukan cabang sih, jadi buka village ya. Jadi ini panti asuhan tapi basisnya keluarga, jadi anak-anak bukan di satu mes gitu besar, tapi di keluarga. Jadi dari TK sampai SD di situ di village, nanti begitu sudah remaja mereka di asrama karena kuliah. Karena kuliah terus kerja, nah itu di asrama sampai mandiri. Nah saya kerja di situ karena keluarga, jadi ada saudara. Saya manggilnya tante ya, kakek bapaknya, jadi saya manggilnya eyang. Yang buka pertama di Indonesia eyang saya itu. Oh, I see. Jadi nah itu karena kita di Bandung sering ketemu sama tante ini, sering ngobrol-ngobrol, terus ditawarin, akhirnya ya wah ke Bali ya, kan asik ya. Oh, berarti gara-gara ini ke Bali teh ya? Iya, ke Bali pertama kali karena ditawarin kerja. Terus iya dong. Tahun berapa ya? Tahun berapa? 2008 akhir. Oh, 2008 akhir. Oke. Itu setelah itu, tapi di sana cuma setahun karena apa ya? Karena mungkin saya lebih senang musik. Iya, bukan passion lah ya. Ya udah. Nah, baiklah. Sekarang balik lagi ke Soferdi. Tengah pandemi, ya kelihatan lah ya memang perjuangan banget gitu Soferdi, tapi bersyukur juga masih dipercaya oleh masyarakat banyak.
di tengah keterpurukan sekolah swasta gitu kan ya, gitu. Kira-kira impian Pak Sony atau bayangan Pak Sony, Soferdi itu digimanain ya gitu, terutama masalah pelayanannya sih, pelayanannya gitu. Kalau Soferdi digimanain, sebetulnya nggak harus digimana-gimanain, nggak harus di apa-apa. Saya kalau mimpi saya sih pengennya anak-anak datang ke sekolah happy gitu aja udah. Paling dari dulu ngajar tuh saya pengennya bukan anak-anak harus bisa main musik atau bisa melukis apa gitu. Walaupun lewat itu saya ngajar ya, lewat musik, lewat seni yang lain. Saya pengen anak-anak happy aja. Kalau anak-anak happy, entah itu happy, misalnya di rumah ada masalah ke sekolah jadinya mereka lupa, kemudian atau bisa ketemu solusi ya. Saya pengen Soferdi jadi tempat untuk anak-anak supaya happy, bahagia, masa-masa remajanya bisa menyenangkan, itu aja. Kita bisa wajah Soferdi bisa didandani dengan berbagai macam cara, berdasarkan pada apa yang ada di kepala anak-anak. Oke, aduh. Jadi intinya memang mengajar sesuai dengan zamannya, gitulah ya. Jadi kalau bahasa dulu yang pernah aku dapat tuh, jangan ngegiring mereka ke kita, tapi kita yang nyemplung ke dunia mereka, terus kita ngarahinnya di situ gitu. Dan satu hal sebetulnya Pak Sony, kalau misalkan Pak Son tadi bilang, aku simple aja, cuman pengen anak-anak datang ke sekolah tuh bahagia, itu simple kedengerannya, tapi ternyata tujuan utama hidup itu adalah ya bahagia, bener nggak? Iya benar. Jadi memang coba kalau ditanya apa tujuan hidup kamu, makan nggak juga. Kalau hidup buat makan mah itu namanya hewan ya kan. Sebenarnya tujuan utama hidup itu adalah bahagia loh, bahagia sekarang dan bahagia nanti mungkin kelak setelah kita meninggalkan dunia ini gitu kan ya. Sebetulnya gini Bu, nggak ada pelajaran yang nggak menyenangkan. Yang ada tuh guru yang nggak menyenangkan. Iya. Kata-katanya ulangi. Nggak ada pelajaran yang nggak menyenangkan. Yang ada itu guru yang nggak menyenangkan. Dulu mungkin kalau kita sekolah, kita mah udah bukan benci sama pelajarannya, benci mah sama gurunya coba. Nggak suka mah sama gurunya. Iya kan? Kita mah bukan benci sama pelajarannya. Dulu saya paling suka pelajaran sejarah nih ya. Pelajaran yang lain saya nggak suka. Ya saya ya karena gurunya juga mengajarnya asik kan, jadi akhirnya saya suka sama sejarah. Itu. Walaupun ada guru kesenian, ada pelajaran kesenian, ada pelajaran biasanya anak-anak olahraga kesenian yang paling suka. Tapi kalau saya lebih senang diajar itu sejarah karena ya senang aja. Bener loh, iya bener. Iya. Aku juga jadi guru biologi karena guru biologi aku tuh menyenangkan, ya aja curhat. Iya. Mungkin Pas Kalis juga jadi guru karena Bu Siti guru biologi. Iya nggak ada lah. Iya benar-benar. Pelajaran mah mereka kan benda ya, benda mati pelajaran mah. Iya. Kan yang bawa ke kelas orangnya. Aduh keren. Makanya jadi tertantang. We have to be a happiness teacher gitu kali ya. Jadi sekolah teh ya udah benar harus menyenangkan. Pelajaran apa aja bisa jadi menyenangkan, pelajaran apa aja bisa jadi nggak menyenangkan. Tergantung gurunya. Lagi sekarang ada Merdeka Belajar itu Pak Son. Jadi bagaimana melibatkan anak-anak biar anak-anak tuh fun learning ya, pelajarannya menyenangkan tetapi juga masuk ke dalam materi itu tantangan banget buat guru-guru. Ya semoga sih semuanya bisa kayak gitu ya. Oke, nah berikutnya Pak Sony. Amin. Nah, aku tuh semenjak Pak Sony ada, kadang suka ikut satu tim nih sama Pak Son. Sebenarnya ketika Pak Son punya ide kayak inspiratornya siapa? Atau misalkan yang membuat tiba-tiba suka acaranya kayak aneh gitu ya dalam pandangan umum, tapi jalan tuh apa coba? Sebenarnya bapak saya tuh kayak gitu. Jadi kalau pikirannya suka aneh-aneh, jadi kadang kalau iya kan kayak tadi ya aneh-aneh gitu ya. Sebenarnya bukan aneh Bu. Jadi gini, harus beda sebetulnya. Saya semangatnya harus beda. Jadi nggak boleh sama. Walaupun sebetulnya pada kenyataannya kita nggak bisa ya, harus ada aja yang sama kan. Tapi sebenarnya saya semangatnya tuh harus beda. Oke. Jadi
iyalah kita kan itu belajar dari mana ya? Belajar dari alam aja. Alam kan beda-beda. Enggak Jadi gitu. ya, Jadi aku tahu kenapa di antara orang lain tuh seragam dan Anda tidak pakai seragam karena pengen beda. harus beda. Jadi mungkin ya ini di apa alam bawah sadar ya, karena papa tuh gitu, jadi selalu beda kan. Jadi kalau ada sesuatu yang sama gitu, orang lain ke barat, saya mah harus ke timur. Itu tuh ada semangat harus beda pokoknya. Soalnya kalau yang beda itu kelihatan. Jadi pusat apa namanya? Pusat penglihatan lah istilahnya gitu kan. Tapi tujuannya bukan biar diperhatiin Oh, enggak sebetulnya. juga ya? Enggak. Justru saya malah risih kalau Iya disorot tuh sih. risih Oh, sebetulnya. kelihatan, heeh. Ya pengen beda aja. Pokoknya mah ya udah memang tadi bawaan genetis kali dari bapak kayak gitu lah ya. Harus bisa. Yang penting bisa bermanfaat aja lah buat orang. Oke, poin Mungkin yang nggak? kedua, Ya. bener. Bermanfaat. Oke. Aduh, Pak Sony tahu nggak kata-kata sederhana yang Pak Sony ucapkan sebetulnya itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Ketika Pak Sony bilang asal mood it happy, bermanfaat bagi orang Gitu ya. lain. Nah, itu tuh oke, iya gitu. Gitu asik. Oke, nah sekarang coba lagi-lagi nih. Setelah 10 tahun tuh, momen mendampingi anak-anak yang paling unforgettable moment saat apa? Saat dengan siapa? Kalau yang nggak terlupakan apa ya? Yang nggak Apa? terlupakan. Atau misalkan dulu Ada sempat beberapa sih yang ingat terus, ada beberapa yang misalnya dulu pernah kita bikin video klip di pantai apa tuh sama Pak Hendy. iya, naon sih? Tegalwangi kalau nggak salah. Ada kan ada Ah, CD-nya juga sih. Aduh, nyanyi apa itu, ya guys? udah. Tatma masih udah diupload di YouTube. Oh, iya. Eh, itu kita ke sana pas film kalau nggak salah kata orang Bali. Jadi pas pasang, Oke. Jadi kita harus berulang-ulang ngetek karena airnya kenceng banget tuh, anak-anak kita turun ke bawah. Itu terus habis itu sampai malam kita di situ tuh. Sampai saya pulang duluan malah karena yang lebih aktif waktu itu kan yang jurnalistik ya. Waktu itu David Satoshi. Ditemenin Pak Hendy lah, saya harus pulang duluan. Akhirnya Pak, mungkin mereka sampai jam 10 apa jam 11 gitu baru sampai rumah. Itu apa yang menarik ini, anak ini main flute, Christoph namanya. Oke, I see. Ya. Christoph, jadi dia dari kelas 1 itu udah bilang, Pak saya bisa main flute. Iya toh, iya saya tahu. Tapi selalu nggak sengaja karena waktu itu banyak angkatannya dia musisi, akhirnya lupa diajak. Tapi akhirnya bikin video klip, dia kelas 11 baru agak aktif bikin video klip. Kemudian ada lomba-lomba gitu, saya jarang ngajak dia karena kebetulan juga dia kadang-kadang nggak bisa gitu, nggak pas waktunya sama Kristo. Terus akhirnya dia kelas 12 kemarin sebelum lulus ikut lomba dan langsung menang juara 2. Tiba-tiba Coba dari dulu kan gitu. Iya, benar. Aduh, mewah. Sekarang dia ada di Australia Padahal, kali iya ya? ya, padahal dia waktu itu habis turun panggung, habis lomba, Pak, saya sumpah nggak pede banget, Pak. Dia juga agak Nervousan. nggak pedean. Dan begitu turun panggung tuh, wah kacau nih Pak, kacau gitu dia bilangnya. Terus dia pulang duluan dia. Saya pulang duluan Pak ya gitu. Dia tahunya juara 2. Sampai rumah, lah kok bisa? Ya namanya lomba kan tergantung juri ya. Benar. Di mata juri, wow gitu. Iya, kan memang ada subjektivitasnya pasti ya. Oke. Jadi ada yang menarik lagi sebenarnya yang nggak sengaja. Dulu sebelum pandemi ya jauh, saya sering dorong kita untuk bikin YouTube, bikin apa gitu, bikin IG, guru-guru punya IG gitu. Sekarang semua udah punya, kan asik kan. Sekarang berlomba-lomba pada membuat sesuatu. Terus yang menarik dulu saya pernah usul, ini nggak sengaja ya waktu itu. Sekolah nggak usah pakai seragam deh, bebas aja. Sekarang anak-anak kalau ke sekolah bebas kan bajunya. Terus
Saya pernah usul, iya ini kalau bercanda-bercanda sama anak-anak di kelas, kalian kan cowok-cowok senang rambutnya gondrong. Sekarang boleh gondrong. Sekarang nggak apa-apa gondrong. Terus Dreams come true. Iya, terus kalau untuk anak-anak, kalian dulu di kelas main HP, sekarang disuruh main HP seharian sekalian. Iya benar. Jadi Harus rasain. harus main handphone sekarang. Ya itu banyak apa yang sebetulnya waktu itu mungkin hanya angan-angan. Angan-angan sekarang kenyataan. Iya benar. Oke. Ya. Itu, Bu. Tadi belum dijawab. Ada yang baru. Kita kalau ada IG sekolah tuh fiturnya IG itu kan ada live, ada story, ada sekarang yang baru ada reels. Jadi media sosial kan tujuannya punya media sosial itu supaya populer sebetulnya. Jadi kalau kita uploadnya oke lah upload tentang prestasi, promosi juga oke. Tapi menurut saya juga mungkin perlu promosi yang lucu-lucuan, misalnya anak belajar online, dibikin story-nya selama 1 hari itu mereka ngapain aja gitu. Atau suatu kali misalnya kita live wawancara dengan orang yang lumayan di mata anak-anak lumayan punya nama, misalnya yang pelawak Bali itu siapa ya? Yang Puja ya? Puja siapa? Nggak tahu aku. Yang di mata anak mungkin gamers lah gitu. Jadi kita yang wawancara lewat live IG gitu. Ya supaya populer aja. Oke, Pak Sani, keren. Betul nih. Di Soferdi, sosok yang paling inspiring di mata Pak Sani. 1 unit. Yalah. Budayu. OTW podcast sama Budayu. Oke. Kenapa? Budayu nggak pernah semangatnya untuk mendidik, untuk mengajar tuh nggak pernah padam, walaupun sekarang udah di masa yang masa hampir pensiun ya. Budayu udah di akhir. Kita juga lihat kan dia masih mau belajar Google Classroom, terus aku jadi setiap obrolan pasti Budayu itu selalu ngomongnya untuk anak-anak gimana, terus kita bikin ini sekolah tuh begini, itu tuh Budayu masih mikirin gitulah ya. Sama Bu Siti deh, sama Bu Siti lah yang inspirasi. Karena saya diajak ngobrol jadi Bu Siti. Oke, ayo closing statement. Ulangan. Apa? Semua pelajaran nggak ada ulangan. Yalah, siap. Closing statement. Sabar aja, kita ikutin aja, nggak usah, untuk anak-anak terutama nggak usah mengeluh, nggak usah protes, jangan kita berdamai sama yang namanya corona itu, nggak usah dilawan, nggak usah orang-orang yang rame ya kita nggak usah ikut, kita adem ayem, lama-lama hilang sendiri. Sabar. Oke, thank you Mas Soni, terima kasih banyak, nuhun ya. Baiklah, demikian tadi obrolan ngalor ngidul kita dengan seorang paslon 111 koma, minimal jadi tahu ya kenapa jadi namanya 111. Ingat ada di ulangan loh. Baiklah, terima kasih semuanya dan selamat pagi. Padahal sore. Pagi. Oke, demikian tadi obrolan kita dengan paslon, orangnya unik ya. Tapi juga ternyata punya mimpi besar dan punya pengalaman yang luar biasa. Semoga kita bisa menarik manfaat dari obrolan kita ini. Yang pasti, satu, buatlah orang lain bahagia. Jangan lupa bermanfaat bagi orang lain juga. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan tentunya.